Kirana duduk di meja kerjanya sambil menatap layar laptop dengan senyum bahagia. Hari pernikahannya dengan Dava tinggal 1 minggu lagi. Setelah 5 tahun menjalin hubungan, akhirnya mimpi untuk menikah dengan pria yang dicintainya akan segera terwujud. Dava adalah pria yang tampan, karismatik, dan selalu bersikap manis padanya. Semua teman-teman dan keluarga mereka menganggap mereka sebagai pasangan sempurna. Tapi, tak ada yang tahu bahwa Kirana lah yang selama ini berjuang keras untuk mempertahankan hubungan mereka. Sejak awal, Dava bukanlah pria yang benar-benar stabil secara finansial. Kirana yang memiliki pekerjaan mapan sebagai manajer keuangan seringkali membantunya, baik dalam urusan pribadi maupun pekerjaannya sendiri. Ia rela mengorbankan tabungannya demi membantu Dava membangun bisnis kecilnya. Sayang, bisa kirimin aku uang lagi? Bisnis lagi butuh tambahan modal. Pesan dari Dava muncul di layar ponselnya. Tanpa ragu, Kirana mentransfer sejumlah uang. Baginya, ini semua demi masa depan mereka. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, ketika bisnis Dava sukses, semua ini akan terbayar. Namun, akhir-akhir ini ada sesuatu yang terasa aneh. Dava mulai sering menghindarinya, terkadang tak membalas pesan seharian, dan ada kalanya ia menghilang tanpa kabar dengan alasan sibuk bekerja. Meski begitu, Kirana menepis semua kecurigaannya. Dia percaya pada Dava. Mereka sudah sejauh ini, tak mungkin ada yang salah. Persiapan pernikahan yang sepihak. Sementara itu, Kirana yang mengurus hampir seluruh persiapan pernikahan mereka. Dari catering, dekorasi, hingga undangan, semuanya ia atur sendiri. Dava selalu punya alasan untuk tidak terlibat. Entah itu rapat bisnis atau masalah lain yang tiba-tiba muncul. Dava sibuk, Kirana. Wajar saja kalau dia nggak bisa bantu banyak, ujar sahabatnya, Nadia, saat mereka mencoba gaun pengantin di butik ternama. Aku tahu dia sibuk, tapi ini kan pernikahan kami berdua. Seenggaknya, dia bisa lebih peduli sedikit. Yang penting, dia tetap sayang sama kamu. Kalau dia nggak niat nikah, dia nggak akan sampai sejauh ini. Perkataan Nadia cukup membuat Kirana tenang. Ia pun berusaha berpikir positif dan fokus pada hari bahagianya yang semakin dekat. Namun, satu hal yang tidak diketahui Nadia adalah betapa seringnya Kirana merasa sendirian dalam perjalanan ini. Setiap malam, dia harus mengurus daftar tamu, memilih souvenir, dan memastikan segalanya berjalan lancar. Sementara Dava hanya muncul ketika ditanya atau saat butuh uang tambahan. Tanda-tanda pengkhianatan. Satu hari sebelum pernikahan, Kirana mendatangi apartemen Dava untuk memastikan semua keperluan sudah siap. Namun, yang mengejutkannya, apartemen itu kosong. Barang-barang Dava tidak ada. Panik, ia menghubungi Dava berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Saat ia hendak pergi, seorang tetangga menghampirinya. Mbak Kirana, cari Mas Dava, ya? Iya, Bu. Ibu lihat dia? Wanita itu ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, kemarin saya lihat dia pergi bawa koper besar, Mbak. Katanya mau liburan sebelum menikah. Jantung Kirana berdegup kencang. Liburan? Dengan siapa? Kenapa tanpa memberitahunya? Namun, ia kembali menenangkan diri. Mungkin Dava hanya ingin menghilangkan stres sebelum hari besar mereka. Tapi Kirana tidak tahu bahwa kenyataan yang akan ia hadapi esok hari jauh lebih menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan. Rahasia yang mulai terungkap. Malam itu, Kirana duduk di tepi tempat tidurnya dengan perasaan yang tidak menentu. Ponselnya masih dalam genggaman, berharap ada pesan dari Dava, tetapi yang ada hanya kesunyian. Dia menatap gaun pengantin yang tergantung rapi di sudut kamar, gaun putih cantik yang sudah ia impikan sejak kecil. Hatinya mulai dipenuhi keraguan. Mengapa Dava tidak pernah menunjukkan antusiasme yang sama? Mengapa hanya dirinya yang sibuk mengurus semua ini? Rasa takut mulai menjalar di hatinya, tetapi ia tetap berusaha berpikir positif. Sampai akhirnya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Besok jangan datang ke pernikahanmu. Dava tidak akan ada di sana. Kirana terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Siapa yang mengirim pesan ini? Apa maksudnya? Tangannya gemetar saat mencoba membalas pesan itu, tetapi tidak ada respons. Rasa panik mulai menghantamnya. Ia mencoba menelepon Nadia. Nat, aku dapat pesan aneh. Aku takut.
Pesan apa, Ran? Tenang dulu, coba kirim ke aku. Kirana meneruskan pesan itu. Beberapa saat kemudian, Nadia membalas. Mungkin ini cuma orang iseng. Jangan terlalu dipikirin, oke? Besok aku akan ada di samping kamu, jangan khawatir. Meski begitu, hati Kirana tidak bisa tenang. Ia mencoba tidur, tetapi pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Apakah Daffa benar-benar mencintainya? Ataukah selama ini ia hanya menjadi boneka dalam permainan seseorang? Tanpa ia sadari, malam itu adalah malam terakhir ia bisa berharap bahwa pernikahan ini akan berjalan sesuai impiannya. Kebenaran yang akan datang keesokan harinya akan mengubah hidupnya selamanya. Kirana terbangun dengan perasaan gelisah. Hari ini adalah hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Sejak menerima pesan misterius tadi malam, ia tidak bisa merasa tenang. Dengan perasaan yang campur aduk, ia mulai bersiap. Tim makeup artis sudah datang, membantu meriasnya menjadi pengantin yang sempurna. Gaun putih yang elegan terpasang di tubuhnya. Wajahnya bersinar meskipun hatinya diliputi ketakutan. Nadia menggenggam tangannya erat. Ran, kamu cantik banget. Daffa pasti akan terpesona melihat kamu. Kirana hanya bisa tersenyum tipis. Saat itu, ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan masuk. Jangan menunggu terlalu lama. Dia tidak akan datang. Jantungnya hampir berhenti. Ia menatap layar ponselnya, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Namun, kenyataan berkata lain. Waktu berlalu. Semua tamu sudah hadir di gedung pernikahan, menunggu pengantin pria datang. Kirana berdiri di balik pintu, tangannya gemetar. Lalu seseorang datang dengan wajah panik. Kirana, Daffa? Daffa tidak ada di manapun. Dia menghilang. Kirana membeku di tempatnya. Pikirannya berusaha mencerna kata-kata itu. Tidak, ini pasti hanya kesalahpahaman. Daffa tidak mungkin pergi begitu saja, bukan? Dengan langkah tergesa, ia keluar dari ruang rias, diikuti oleh Nadia dan beberapa keluarga yang mulai khawatir. Ia melihat ke arah ayahnya, Pak Budi, yang berdiri di dekat pelaminan dengan wajah penuh tanya. Ayah, Daffa mana? Dia belum datang? Suaranya terdengar bergetar. Pak Budi menarik napas dalam. Kami sudah menghubungi pihak keluarganya, tapi mereka juga tidak tahu dia di mana. Ponselnya tidak aktif sejak tadi malam. Kirana merasakan tubuhnya melemas. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin Daffa melakukan ini padanya. Air mata yang sudah sejak tadi ia tahan mulai menggenang di pelupuk mata. Di antara kegaduhan itu, tiba-tiba seseorang datang tergesa-gesa ke arah mereka. Seorang pria yang Kirana kenal sebagai sahabat dekat Daffa, Rian. Kirana, aku harus bilang sesuatu. Napasnya tersengal, wajahnya terlihat tegang. Daffa di mana? Kirana hampir berteriak. Rian menundukkan kepala, tampak ragu untuk berbicara. Daffa, dia kabur. Aku terakhir melihatnya semalam. Dia bilang dia tidak bisa menikah denganmu, dan dia pergi dengan seseorang. Suasana mendadak sunyi. Semua orang menatap Rian dengan ekspresi terkejut. Kirana merasakan jantungnya berdebar kencang. Dadanya sesak. Pergi dengan siapa? Tanyanya dengan suara gemetar. Rian menelan ludah sebelum akhirnya berkata. Dia pergi dengan seorang wanita, dan aku yakin itu mantannya, Tania. Aku melihat mereka di bandara tadi pagi. Seketika dunia Kirana runtuh. Suara riuh tamu yang mulai berbisik-bisik terdengar di telinganya. Namun ia tak bisa fokus. Semua terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Daffa, pria yang selama ini ia percayai dan cintai, meninggalkannya di hari pernikahan mereka demi wanita lain. Pak Budi mengepalkan tangan, jelas terlihat marah. Kurang ajar. Anak itu benar-benar tak tahu diri. Ibu Kirana mulai menangis. Sementara Nadia langsung memeluk sahabatnya yang hampir jatuh karena syok. Kirana, aku nggak percaya Daffa melakukan ini padamu. Bisik Nadia dengan mata berkaca-kaca. Namun, Kirana hanya bisa tertawa kecil. Tawa getir yang menyakitkan. 5 tahun aku bodoh, Nadia. Aku memberinya segalanya, dan dia membalasnya dengan ini. Rian menunduk penuh rasa bersalah.
Aku seharusnya bilang lebih awal, tapi aku nggak tahu kalau dia benar-benar sekejam ini. Maaf, Kirana. Kirana menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya meski dadanya terasa berat. Kemudian ia mengangkat wajahnya, menatap ke depan, melihat semua mata yang tertuju padanya. Tamu, keluarga, dan teman-teman yang datang untuk menyaksikan pernikahan yang tak pernah terjadi. Dengan suara pelan namun penuh ketegasan, ia berkata, "Pernikahan ini batal. Terima kasih sudah datang." Lalu ia berbalik, berjalan menuju pintu keluar dengan kepala tegak, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Di luar gedung, Kirana duduk di dalam mobilnya, menatap kosong keluar jendela. Nadia dan ayahnya duduk di sampingnya, berusaha menenangkannya. Tapi ia hanya diam, membiarkan pikirannya dipenuhi kenangan bersama Dava. Semua pengorbanannya, semua kepercayaannya, yang kini sia-sia. Kemudian ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal. "Aku tahu Dava akan meninggalkanmu. Tapi percayalah, ini belum akhir. Ini baru permulaan." Kirana menatap pesan itu dengan mata menyipit. Rasa sakit di hatinya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Amarah dan tekad. Jika Dava pikir ia bisa mempermainkan dirinya begitu saja, ia salah besar. "Aku tidak akan hancur," bisik Kirana pada dirinya sendiri. "Aku akan bangkit. Dan aku akan pastikan dia menyesal seumur hidupnya." Di sisi lain kota, Dava duduk di dalam kamar hotel mewah bersama Tania. Wanita itu menyandarkan kepalanya di bahu Dava sambil tersenyum penuh kemenangan. "Kamu yakin gak akan menyesal?" tanya Tania sambil bermain dengan rambutnya. Dava menghela napas. "Aku butuh ini, Tan. Aku nggak bisa hidup dengan tekanan seperti itu. Kirana terlalu menuntut, terlalu sempurna. Aku nggak bisa jadi suami yang dia inginkan." Tania tertawa kecil. "Ya, dan aku yakin kamu lebih cocok hidup bebas denganku daripada terjebak dengan istri yang hanya tahu kerja dan uang." Dava menatap jendela, melihat pemandangan kota yang berkilauan. Ia merasa lega, tetapi juga gelisah. Ia meninggalkan Kirana tanpa penjelasan. Tetapi setidaknya kini ia bersama Tania, wanita yang memberinya kebebasan. Namun, ia tidak tahu bahwa kebahagiaannya ini tidak akan berlangsung lama. Dan ia juga tidak tahu bahwa Kirana bukanlah wanita yang akan tinggal diam setelah dihancurkan begitu saja. 3 bulan telah berlalu sejak hari pernikahan yang berakhir dengan penghinaan bagi Kirana. 3 bulan sejak Dava pergi meninggalkannya demi wanita lain. Selama waktu itu, Kirana tidak lagi menjadi wanita yang sama. Ia bangkit dari keterpurukannya, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada Dava, tetapi untuk dirinya sendiri. Hari-hari pertama setelah kejadian itu adalah yang paling sulit. Kirana merasa dunianya runtuh, dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Namun, ia menolak untuk berlarut-larut dalam kesedihan. Dengan dorongan dari Nadia dan keluarganya, ia mulai membangun kembali kehidupannya. Ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan lamanya dan membangun usaha sendiri. Dengan kecerdasannya di bidang bisnis, Kirana berhasil menciptakan sebuah perusahaan startup di bidang fashion, sesuatu yang selalu menjadi impiannya. Dalam waktu singkat, usahanya berkembang pesat. Berkat kerja keras dan koneksi yang ia miliki, Kirana berhasil menjalin kerjasama dengan investor besar. Namun, di balik kesuksesan itu, ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan, Dava. Suatu hari, Kirana mendapat kabar mengejutkan dari Rian. "Kirana, kamu tahu Dava sekarang bangkrut?" Suara Rian terdengar di telepon. Kirana mengernyit. "Apa maksudmu? Bukannya dia hidup enak dengan Tania?" Rian menghela napas. "Itu dulu. Setelah dia meninggalkanmu, dia memakai semua tabungannya untuk bersenang-senang dengan Tania. Mereka sering bepergian ke luar negeri, menghabiskan uang tanpa pikir panjang. Dan sekarang, semua uangnya habis. Lebih parah lagi, Tania ternyata hanya memanfaatkannya. Begitu uangnya habis, dia meninggalkannya." Kirana mendengarkan tanpa ekspresi. Ia seharusnya merasa puas mendengar kabar itu, tetapi entah mengapa, ia hanya merasa kosong. "Jadi sekarang Dava benar-benar jatuh?" tanyanya datar. "Iya. Dia bahkan tinggal di kosan kecil dan berhutang di sana-sini. Sekarang dia kehilangan pekerjaannya juga. Aku cuma ingin bilang ini supaya kamu tahu bahwa kamu sudah menang, Kirana." "Menang?"
Kirana tersenyum kecil. Ia tidak pernah menganggap ini sebagai sebuah kompetisi. Tapi jika memang ada yang menang dan kalah, maka jelas Dava telah membuat pilihan yang salah. Namun, hal yang lebih mengejutkan terjadi beberapa hari kemudian. Kirana sedang duduk di kantornya ketika resepsionis menghubunginya. Bu Kirana, ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda. Dia bilang ini penting. Namanya? Dah. Jantung Kirana berdegup lebih cepat. Ia tidak menyangka akan mendengar nama itu lagi. Apalagi dalam situasi seperti ini. Suruh dia masuk. Jawabnya setelah beberapa detik berpikir. Tak lama kemudian, pintu ruangannya terbuka, dan di sanalah Dava berdiri. Tapi dia bukan lagi Dava yang dulu. Penampilannya lusuh, wajahnya tirus, dan matanya tampak lelah. Kirana menatapnya dengan tatapan dingin. Ada urusan apa kamu datang ke sini, Dava? Dava menelan ludah. Ia tampak gugup. Sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kirana, aku ingin meminta maaf. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar. Aku bodoh. Aku meninggalkan wanita yang paling mencintaiku demi seseorang yang hanya mempermainkanku. Aku sadar sekarang, dan aku benar-benar menyesal. Kirana tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Dava dengan ekspresi netral, membiarkan pria itu berbicara lebih jauh. Aku kesini bukan hanya untuk meminta maaf, lanjut Dava. Aku juga. Aku ingin kita mulai lagi dari awal. Aku ingin menebus kesalahanku, Kirana. Aku ingin kembali padamu. Aku sadar bahwa kamu adalah wanita terbaik yang pernah aku miliki, dan aku menyesal telah menyia-nyiakanmu. Hening sejenak. Kirana menatapnya, mencoba mencari ketulusan dalam kata-kata pria itu. Namun, yang ia rasakan hanyalah jijik. Perlahan, Kirana berdiri dari kursinya. Ia berjalan mendekati Dava, lalu dengan suara dingin, ia berkata, "Kamu pikir setelah semua yang kamu lakukan, aku akan menerimamu kembali? Kamu pikir aku masih wanita lemah yang dulu kamu tinggalkan begitu saja?" Dava membuka mulutnya, tetapi Kirana melanjutkan, "Dengar, Dava. Aku tidak membenci kamu. Justru aku berterima kasih. Karena pengkhianatanmu, aku bisa menjadi wanita yang lebih kuat. Aku bisa mencapai semua yang aku inginkan tanpa harus bergantung pada siapapun. Dan satu hal yang harus kamu tahu, aku tidak pernah melihat ke belakang." Dava terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Jadi, ini benar-benar akhir bagi kita. Kirana tersenyum dingin. Dava, akhir dari kita sudah terjadi sejak hari kamu memilih pergi dengan Tania. Hari ini bukan akhir. Ini adalah buktinya. Aku sudah melangkah maju. Dan kamu? Kamu tinggal di masa lalu. Tanpa berkata-kata lagi, Kirana melangkah keluar dari ruangannya, meninggalkan Dava yang berdiri terpaku di tempatnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dava benar-benar merasakan penyesalan yang mendalam. Dan Kirana? Ia berjalan keluar dengan kepala tegak. Karena bagi dirinya, kehidupan baru-baru saja dimulai. Saat Kirana keluar dari kantornya, ia menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. Hatinya terasa lebih ringan. Ini bukan hanya tentang Dava, tetapi tentang dirinya sendiri. Ia telah melewati fase paling sulit dalam hidupnya dan keluar sebagai pemenang. Di luar gedung, Nadia sudah menunggunya dengan senyum lebar. "Bagaimana rasanya melihat wajahnya lagi?" tanya Nadia sambil mengangkat alis. Kirana terkekeh. "Menyedihkan. Bukan aku yang kehilangan, tapi dia." Nadia tertawa. "Benar sekali. Sekarang, ayo kita rayakan kesuksesanmu. Aku sudah pesan tempat di restoran favorit kita." Kirana mengangguk. "Ayo. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar." Mereka berdua berjalan ke mobil dengan penuh semangat. Kirana tahu, kehidupannya masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya dipermainkan oleh siapapun. Sejak pertemuan terakhir dengan Dava, Kirana merasa lebih bebas dari bayang-bayang masa lalunya. Ia telah membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit, dan sekarang saatnya untuk melangkah lebih jauh. Perusahaannya, Kirana Corp, kini telah berkembang menjadi salah satu brand fashion lokal paling berpengaruh. Berbagai tawaran kerjasama berdatangan, termasuk dari investor internasional. Namun, ada satu hal yang belum selesai, balas dendamnya yang belum tuntas.
Kirana bukanlah tipe orang yang suka menghancurkan orang lain, tetapi melihat bagaimana Dava telah menyia-nyiakan dirinya, ada satu pemikiran yang terus menghantuinya. Dava harus merasakan bagaimana rasanya dihancurkan oleh pilihannya sendiri. Dan cara terbaik untuk itu adalah dengan membiarkannya melihat betapa suksesnya Kirana tanpa dirinya. Pesta perayaan Kirana Corp. Malam itu, Kirana mengadakan gala dinner eksklusif untuk merayakan ulang tahun pertama perusahaannya. Acara ini dihadiri oleh banyak pebisnis, influencer, dan tokoh terkenal di dunia fashion. Kirana tampil begitu anggun dalam balutan gaun rancangan eksklusif dari tim desainernya sendiri. Setiap langkahnya penuh percaya diri, menunjukkan bahwa ia bukan lagi wanita yang dulu bisa diinjak-injak begitu saja. Di tengah acara, Nadia tiba-tiba mendekatinya. "Kirana, kamu tidak akan percaya siapa yang datang." Kirana menoleh dengan rasa penasaran. "Siapa?" Nadia melirik ke arah pintu masuk. Kirana mengikuti arah pandangannya dan melihat seorang pria berdiri di sana. Dava. Dengan kemeja kusut dan wajah yang tampak lebih tua dari usianya, ia jelas bukan lagi pria tampan yang dulu pernah meninggalkan Kirana. "Apa dia diundang?" tanya Kirana dengan nada tajam. Nadia menggeleng. "Kurasa dia menyelinap masuk. Mungkin mendengar tentang kesuksesanmu dan ingin melihatnya sendiri." Kirana menyeringai kecil. "Bagus. Biarkan dia melihatnya." Dava tampak canggung saat beberapa tamu mulai berbisik-bisik tentang kehadirannya. Beberapa mengenal kisahnya dan bagaimana ia telah meninggalkan Kirana. Namun, tidak ada yang menyambutnya dengan hangat. Ia bukan siapa-siapa di ruangan itu. Setelah beberapa saat, Dava mengumpulkan keberanian untuk mendekati Kirana. "Kirana?" Kirana menoleh dengan ekspresi datar. "Dava, aku tidak ingat mengundangmu ke acaraku." Dava menelan ludah. "Aku tahu. Aku hanya ingin melihatmu dan berbicara. Aku ingin meminta kesempatan lagi." Kirana tertawa pelan, tetapi penuh sinisme. "Kesempatan? Untuk apa?" "Agar aku bisa jatuh ke lubang yang sama 2 kali." "Aku serius. Kirana. Aku benar-benar menyesal." Dava memohon. "Aku kehilangan segalanya. Dan melihatmu sekarang, aku sadar bahwa aku telah melepaskan berlian demi batu yang tidak berharga." Kirana menggeleng dengan ekspresi tenang. "Sayangnya, Dava, aku bukan lagi wanita yang sama. Aku bukan seseorang yang akan menerima pria yang hanya kembali saat ia jatuh." Hening sejenak. Semua mata tertuju pada mereka. Nadia dan beberapa tamu lainnya menahan napas, menunggu reaksi Kirana. Kirana mengambil napas dalam sebelum melanjutkan. "Aku ingin mengucapkan terima kasih, Dava. Karena kalau bukan karena kamu, aku mungkin tidak akan pernah menjadi wanita sehebat ini. Jadi, kalau kamu benar-benar menyesal, satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah belajar dari kesalahanmu. Tapi aku sudah selesai denganmu." Dava menundukkan kepala, sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia berbalik, berjalan keluar dari gedung dengan langkah berat. Itu adalah kali terakhir Kirana melihatnya. Saat Dava menghilang dari pandangan, Nadia menepuk pundak Kirana. "Aku bangga padamu." Kirana tersenyum. "Aku juga bangga pada diriku sendiri." Malam itu, Kirana tidak hanya merayakan kesuksesan bisnisnya, tetapi juga kemenangan pribadinya. Ia telah membuktikan bahwa dirinya jauh lebih berharga daripada yang pernah Dava pikirkan. Dan ini baru permulaan dari hidup barunya yang penuh kemenangan. Pertemuan tak terduga. 2 minggu setelah pesta perayaan, Kirana menghadiri acara networking dengan para pengusaha besar di sebuah hotel mewah. Saat ia sedang berbincang dengan salah satu investor, seseorang mendekatinya. "Kirana?" Kirana menoleh dan melihat seorang pria tampan berdiri di sana. Ia mengenakan setelan rapi, dengan senyum percaya diri di wajahnya. "Maaf, apakah kita pernah bertemu?" tanya Kirana sopan. Pria itu tertawa kecil. "Aku Adrian. Dulu kita pernah menghadiri seminar bisnis yang sama, dan aku ingat betapa cerdasnya ide-idemu. Aku sudah lama ingin bekerja sama denganmu." Kirana tersenyum. "Oh, begitu. Senang bertemu lagi, Adrian. Apa kamu juga tertarik di bidang fashion?" Adrian mengangguk. "Tentu saja. Aku memiliki bisnis manufaktur kain premium. Aku pikir kita bisa bekerja sama dan menciptakan sesuatu yang luar biasa."
Percakapan mereka berlangsung menyenangkan. Kirana bisa merasakan bahwa Adrian adalah seseorang yang berbeda. Pria yang percaya diri, ambisius, dan menghargai wanita kuat seperti dirinya. Di sisi lain ruangan, tanpa Kirana sadari, Dava memperhatikannya dari kejauhan. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Kirana yang begitu mempesona dalam pertemuannya dengan Adrian. Hatinya terasa semakin hancur. Itu adalah bukti nyata bahwa Kirana benar-benar telah melupakannya dan melangkah ke dunia yang lebih tinggi. Dunia yang tidak lagi bisa ia jangkau. Saat Adrian dan Kirana tertawa bersama, Dava sadar bahwa ia telah kehilangan wanita terbaik yang pernah ada dalam hidupnya, dan ia tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Dava tidak bisa berhenti memikirkan Kirana. Sejak malam di acara gala itu, bayang-bayang wanita yang pernah menjadi tunangannya terus menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Kirana yang anggun, penuh percaya diri, dan tak lagi bisa ia sentuh. Ia menyesali semuanya. Menyesali keputusannya yang bodoh. Menyesali bagaimana ia membuang berlian hanya untuk mendapatkan batu kerikil. Kini, setelah jatuh ke titik terendah, ia berharap bisa memperbaiki semuanya. Tapi Kirana sudah terlalu jauh darinya. Dava berusaha mencari cara untuk bisa mendekati Kirana lagi. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalannya yang mungkin memiliki akses ke lingkaran bisnis Kirana, tapi tak ada yang benar-benar mau membantunya. Semua orang yang dulu mengenalnya sebagai pria sukses kini memandangnya sebagai seseorang yang kalah. Di tengah keputusasaan itu, Dava mendengar kabar bahwa Kirana akan menghadiri sebuah event fashion besar di Paris. Event ini akan menjadi ajang internasional bagi Kirana Corp untuk menunjukkan koleksi terbarunya. Dava tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk bertemu Kirana lagi dan mencoba mengubah keadaan. Dava terbang ke Paris dengan sisa uang yang ia miliki. Ia tidak lagi hidup mewah seperti dulu. Perusahaannya hancur setelah ditipu oleh istri barunya. Dan kini ia hanya memiliki sisa tabungan yang cukup untuk hidup seadanya. Tapi ia rela mengeluarkan uang terakhirnya demi satu kesempatan untuk berbicara dengan Kirana. Sementara itu, Kirana tidak menyadari bahwa seseorang dari masa lalunya sedang menuju ke tempat yang sama. Ia sibuk mempersiapkan koleksi busana terbarunya. Bersama timnya, ia memastikan bahwa setiap detail dalam peragaan busana ini sempurna. Ini bukan sekadar acara biasa, ini adalah pembuktian bahwa Kirana benar-benar telah menaklukkan dunia fashion. Saat hari peragaan tiba, Kirana berdiri di belakang panggung dengan penuh kebanggaan. Model-model mengenakan koleksi eksklusifnya, berjalan di runway dengan anggun. Para jurnalis, influencer, dan investor dari berbagai negara memuji karyanya. Semua ini adalah hasil dari kerja keras dan perjuangan yang ia lakukan setelah ditinggalkan oleh Dava. Ketika acara hampir selesai, Kirana keluar ke atas panggung untuk menyapa para tamu. Ia tersenyum, bangga pada dirinya sendiri. Namun, di antara kerumunan, matanya menangkap sosok yang tidak asing Dava. Ia berdiri di belakang, dengan wajah penuh penyesalan. Kirana bisa melihat bahwa hidup telah mengubahnya. Dava yang dulu selalu terlihat percaya diri kini tampak lusuh dan putus asa. Kirana hanya tersenyum kecil. Ia tidak lagi merasakan sakit atau marah. Ia hanya merasa bahwa keadilan telah berjalan dengan sendirinya. Dava mendekatinya setelah acara berakhir. Kirana, bolehkah aku bicara denganmu sebentar? Kirana mengangkat alis. Aku tidak yakin kita masih punya urusan yang harus dibicarakan, Dava. Tolong, kata Dava dengan suara bergetar. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku sadar betapa bodohnya aku. Aku kehilangan segalanya, dan aku pantas mendapatkannya. Tapi aku hanya ingin kau tahu bahwa aku masih mencintaimu. Kirana tertawa kecil. Lucu sekali. Dulu, saat aku masih mencintaimu, kau justru meninggalkanku untuk wanita lain. Dan sekarang, saat aku sudah benar-benar melupakanmu, kau ingin kembali? Sayangnya, Dava, hidup tidak bekerja seperti itu. Dava menundukkan kepalanya. Aku tahu aku tidak pantas meminta kesempatan kedua. Aku hanya ingin mengatakan ini agar aku bisa tenang. Kirana mengangguk. Baiklah, kalau itu yang kau mau. Aku maafkan kesalahanmu. Tapi jangan pernah berharap kita bisa kembali seperti dulu. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Dava mengangguk pelan. Ia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya bisa melihat Kirana berjalan menjauh darinya,
dengan langkah yang penuh kemenangan. Malam itu, Daffa duduk sendirian di sebuah taman di Paris, merenungkan semua kesalahannya. Ia sadar bahwa Kirana telah benar-benar pergi dari hidupnya. Dan kini, ia harus belajar menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan wanita terbaik yang pernah ia miliki selamanya. Beberapa hari setelah acara di Paris, Kirana kembali ke Indonesia. Ia merasa puas dengan kesuksesan acaranya dan siap melanjutkan langkah besar berikutnya dalam bisnisnya. Namun, di tengah perjalanan pulang, ia menerima pesan dari asistennya. Bu Kirana, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Ia bilang ini sangat penting. Kirana membaca pesan itu dengan alis terangkat. Siapa orangnya? Namanya Nadia. Katanya ia punya informasi penting tentang Daffa dan wanita yang dulu meninggalkan Anda. Kirana terdiam sejenak sebelum akhirnya membalas. Baik, atur pertemuannya besok pagi di kantor. Keesokan paginya, Kirana duduk di ruangannya sambil menunggu tamunya datang. Tak lama kemudian, seorang wanita dengan wajah tegang masuk ke dalam ruangan. Nadia? Tanya Kirana, menatap wanita itu dengan rasa penasaran. Nadia mengangguk. Terima kasih sudah mau menemui saya, Bu Kirana. Saya ingin memberitahu sesuatu tentang Daffa dan mantan istrinya. Kirana melipat tangan di depan dadanya. Aku mendengar Daffa sudah hancur karena ditipu istrinya. Apa yang lebih buruk dari itu? Nadia menunduk sejenak, lalu berkata, sebenarnya, istri barunya bukan hanya menipu dia, tapi mereka memang sudah merencanakan semua ini sejak awal. Wanita itu bekerja sama dengan seseorang untuk menjebak Daffa dan menghabiskan seluruh hartanya. Kirana mengernyit. Maksudmu? Wanita itu sudah punya kekasih lain sebelum menikah dengan Daffa. Mereka merancang semuanya agar Daffa jatuh ke dalam perangkap. Semua asetnya telah dipindahkan ke nama wanita itu sebelum akhirnya ia meninggalkan Daffa begitu saja. Kirana terdiam, mencoba mencerna semua yang baru ia dengar. Ia seharusnya merasa puas dengan kejatuhan Daffa, tapi mendengar betapa bodohnya Daffa sampai terperangkap dalam jebakan seperti itu membuatnya sedikit merasa iba. Jadi sekarang Daffa benar-benar tidak punya apa-apa? Tanya Kirana akhirnya. Nadia mengangguk. Benar. Ia bahkan tidak punya tempat tinggal lagi. Beberapa hari yang lalu, saya melihatnya tidur di sebuah taman dekat kantor lama Anda. Kirana menghela napas panjang. Dendamnya telah terbalas. Daffa kini merasakan apa yang pernah ia alami dulu bahkan lebih buruk. Namun, ia sadar bahwa ini bukan lagi urusannya. Hidupnya kini sudah bahagia. Daffa hanyalah bagian dari masa lalunya yang telah ia tinggalkan. Dengan keputusan bulat, Kirana berkata, terima kasih sudah memberitahuku. Tapi aku tidak akan melakukan apapun. Biarkan dia menanggung akibat dari kesalahannya sendiri. Nadia menatapnya, lalu mengangguk. Saya mengerti. Anda benar. Dia memang pantas menerimanya. Setelah Nadia pergi, Kirana menatap keluar jendela kantornya. Ia tersenyum. Hidupnya kini benar-benar sempurna. Dan tak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang bisa menghancurkannya. Ia telah menang. Setelah mengetahui kabar terbaru tentang Daffa dari Nadia, Kirana berusaha untuk tidak lagi memikirkan masa lalunya. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi membiarkan kenangan buruk mengganggunya. Hidupnya sekarang sudah lebih baik, dan ia ingin fokus pada masa depannya. Namun, di tengah kesibukannya mengelola bisnis yang semakin berkembang, Kirana menerima undangan dari sebuah acara eksklusif yang diadakan oleh investor besar. Acara itu akan menjadi kesempatan besar bagi Kirana untuk memperluas jaringan bisnisnya. Malam acara pun tiba. Kirana datang mengenakan gaun elegan berwarna merah marun yang membuatnya tampak semakin berkelas. Semua mata tertuju padanya saat ia melangkah masuk ke ruangan yang penuh dengan orang-orang penting. Ia berbincang dengan beberapa investor dan mendapatkan sambutan hangat dari mereka. Tapi di antara kerumunan itu, matanya tanpa sengaja menangkap sosok yang begitu familiar. Daffa. Daffa kini terlihat berbeda dari terakhir kali Kirana melihatnya di Paris. Ia sudah tidak lagi lusuh dan putus asa, tapi juga tidak segagah dulu. Ia tampak lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih realistis. Daffa juga melihat Kirana. Matanya berbinar seolah-olah ia tidak menyangka akan bertemu Kirana di tempat itu. Namun, ia tidak langsung mendekatinya. Mungkin karena tahu bahwa Kirana sudah tidak lagi peduli padanya.
Kirana hanya tersenyum kecil dan kembali berbincang dengan para tamu lainnya. Tapi dalam hatinya, ia bertanya-tanya, bagaimana Daffa bisa ada di acara ini? Bukankah ia sudah kehilangan segalanya? Ternyata, dalam beberapa bulan terakhir, Daffa berusaha bangkit dari keterpurukan. Setelah ditipu oleh mantan istrinya, ia bekerja serabutan dan mencoba mencari jalan untuk kembali ke dunia bisnis. Dengan segala upaya dan koneksi yang tersisa, ia berhasil mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan seorang investor yang bersedia memberinya peluang kedua. Saat acara mendekati akhir, Daffa akhirnya memberanikan diri untuk mendekati Kirana. Boleh aku bicara sebentar denganmu? Kirana menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Silakan. Mereka berjalan ke sudut ruangan yang lebih sepi. Daffa menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, aku tahu aku mungkin adalah orang terakhir yang ingin kau temui, tapi aku ingin berterima kasih. Kirana mengerutkan kening. Berterima kasih? Untuk apa? Karena semua yang terjadi membuatku sadar betapa salahnya aku dulu. Aku kehilangan segalanya, dan aku pantas menerimanya. Tapi justru dari kehancuran itulah aku belajar untuk benar-benar bangkit, kata Daffa dengan suara penuh ketulusan. Kirana menatapnya tanpa ekspresi. Ia tidak tahu apakah ia harus terharu atau tetap tidak peduli. Aku tidak berharap kau akan memaafkanku atau memberiku kesempatan kedua. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesali semua yang telah kulakukan padamu, lanjut Daffa. Dan aku harap kau bisa terus bahagia dengan hidupmu sekarang. Kirana menghela napas. Ia melihat Daffa yang sekarang bukan lagi pria sombong yang pernah meninggalkannya dulu. Ia benar-benar telah berubah. Aku sudah lama memaafkanmu, Daffa, kata Kirana akhirnya. Tapi itu bukan berarti aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku sudah melangkah jauh ke depan. Daffa mengangguk pelan. Aku mengerti. Dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku hanya ingin mengatakan hal ini sebelum aku benar-benar melanjutkan hidupku. Mereka saling bertatapan untuk beberapa saat. Lalu Daffa tersenyum kecil dan melangkah pergi. Kirana menatap punggungnya yang menjauh, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar lega. Ia telah memenangkan segalanya. Bukan hanya kesuksesan dan kebahagiaan, tapi juga kebebasan dari masa lalu yang pernah menyakitinya. Kini, hidupnya benar-benar miliknya sendiri. Setelah pertemuannya dengan Daffa, Kirana kembali fokus pada bisnisnya. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Semua kejadian yang telah ia lalui menjadi bagian dari perjalanannya menuju kesuksesan. Namun, hidupnya tak hanya berkutat pada bisnis. Dalam beberapa bulan terakhir, Kirana mulai dekat dengan seseorang yang selalu mendukungnya. Arga, seorang pengusaha sukses yang diam-diam mengaguminya sejak lama. Arga adalah pria yang sangat berbeda dari Daffa. Ia tidak hanya cerdas dan ambisius, tetapi juga tulus dan setia. Malam itu, setelah acara eksklusif berakhir, Arga menemui Kirana di balkon tempat acara berlangsung. Kau baik-baik saja? Tanyanya, melihat ekspresi Kirana yang sedikit termenung. Kirana tersenyum. Aku baik. Aku hanya merasa lega. Arga mengangguk. Aku tahu kau bertemu dengan Daffa tadi. Aku tidak ingin mencampuri urusan masa lalumu, tapi aku ingin kau tahu satu hal. Apa itu? Arga menatapnya dalam. Aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu, Kirana. Aku ingin mendampingimu, bukan hanya sebagai rekan bisnis, tapi sebagai seseorang yang bisa kau percaya dan andalkan. Kirana terdiam. Ia melihat kesungguhan dalam mata Arga. Selama ini, Arga selalu ada untuknya, mendukungnya tanpa syarat, tanpa pamrih. Mungkin inilah jawaban yang selama ini ia cari. Arga. Kirana menghela napas sebelum tersenyum. Aku menghargai semua yang kau lakukan untukku, dan aku ingin mengenalmu lebih jauh. Arga tersenyum lega. Itu sudah cukup bagiku untuk sekarang. Aku tidak akan terburu-buru. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini, kapanpun kau membutuhkanku. Malam itu, Kirana merasa lebih tenang dari sebelumnya. Masa lalunya dengan Daffa sudah benar-benar berakhir, dan kini ia siap melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Sementara itu, di sudut lain kota, Daffa duduk sendiri di sebuah kafe kecil, menatap langit malam. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan Kirana untuk selamanya. Tapi ia juga tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri.
Semoga kau bahagia, Kirana. Gumamnya pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dava menerima kenyataan bahwa cinta sejati yang pernah ia miliki kini telah pergi untuk selamanya. Minggu-minggu setelah pertemuannya dengan Dava, Kirana semakin mantap melangkah menuju masa depannya. Ia sudah tidak lagi menoleh ke belakang. Setiap detik yang ia habiskan sekarang dipenuhi dengan proyek-proyek besar, ekspansi bisnis, dan hubungan-hubungan baru yang membawa lebih banyak peluang. Salah satu proyek terbesar yang sedang ia jalankan adalah kerjasama dengan Arga. Bersama, mereka menciptakan sebuah perusahaan teknologi yang menggabungkan bisnis Kirana di bidang fashion dengan inovasi digital. Platform yang mereka kembangkan memungkinkan pelanggan untuk merancang pakaian mereka sendiri dengan teknologi AI. Kirana, kita sudah hampir mencapai target investasi yang kita inginkan, ujar Arga suatu sore di ruang rapat mereka. Hanya tinggal beberapa negosiasi terakhir. Kirana tersenyum. Aku tidak menyangka proyek ini bisa berkembang secepat ini. Semua berkat kerja keras tim kita. Dan tentu saja, kau. Arga tertawa kecil. Aku hanya membantu. Kau yang punya visi besar. Di balik hubungan profesional mereka, Kirana semakin menyadari bahwa Arga bukan hanya sekadar mitra bisnis. Ia adalah seseorang yang selalu ada di sampingnya, mendukungnya dalam segala hal. Kehadiran Arga yang tenang dan penuh perhatian membuat Kirana merasa dihargai dan dihormati dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di saat semuanya tampak sempurna, ada kabar mengejutkan yang datang. Suatu malam, saat Kirana baru saja pulang dari kantor, ia menerima sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Kirana, aku butuh bantuanmu. Aku tahu aku tidak pantas meminta ini, tapi aku benar-benar dalam masalah. Itu dari Dava. Kirana mengernyit. Setelah pertemuan terakhir mereka, Dava berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Namun, pesan ini menunjukkan bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. Rasa penasaran dan sedikit kekhawatiran menggerogoti pikirannya. Setelah beberapa saat berpikir, Kirana membalas. Apa yang terjadi? Tak lama, Dava membalas dengan sebuah alamat dan pesan singkat. Bisa kita bicara? Meskipun ia ragu, Kirana memutuskan untuk menemui Dava. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lagi pula, ia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan masa lalu mengacaukan hidupnya lagi. Saat Kirana tiba di lokasi yang diberikan Dava, sebuah kafe kecil di pinggiran kota, ia melihat Dava duduk dengan wajah lelah dan kusut. Tidak seperti saat mereka bertemu di acara investor, kali ini Dava tampak benar-benar putus asa. Terima kasih sudah datang. Ujar Dava begitu Kirana duduk di hadapannya. Kenapa kau menghubungiku, Dava? Tanya Kirana to the point. Dava menghela napas panjang. Aku terjebak dalam masalah yang lebih besar dari yang kupikirkan. Setelah mencoba membangun kembali bisnisku, aku ternyata malah tertipu lagi oleh rekan bisnisku yang baru. Semua uang yang kupinjam untuk modal hilang. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kirana menatapnya tanpa ekspresi. Dan kau pikir aku bisa membantumu? Aku tidak meminta uang, kata Dava cepat. Aku hanya ingin nasihat. Aku tahu kau adalah orang yang bisa melihat peluang di tengah kekacauan. Aku butuh bantuan untuk mencari jalan keluar. Kirana terdiam sejenak. Dava kini bukan lagi pria angkuh yang meninggalkannya dulu. Ia benar-benar jatuh ke titik terendah. Aku bisa memberimu satu nasihat, kata Kirana akhirnya. Mulailah dari nol dengan caramu sendiri. Jangan lagi mencari jalan pintas. Itu yang membuatmu jatuh berulang kali. Dava menatap Kirana dengan penuh penyesalan. Kau benar. Aku hanya takut tidak bisa bangkit lagi. Kau selalu punya pilihan, Dava, jawab Kirana. Tapi jangan berharap aku akan menjadi penyelamatmu. Aku sudah melangkah ke depan, dan aku harap kau juga bisa melakukannya. Dava mengangguk pelan. Aku mengerti. Terima kasih sudah mau menemuiku. Aku harap suatu hari nanti aku bisa menebus semua kesalahanku. Kirana tersenyum tipis. Semoga kau menemukan jalannya. Malam itu, Kirana berjalan keluar dari kafe dengan perasaan lega. Ia telah menutup lembaran terakhir dari kisahnya dengan Dava. Kini, ia siap melangkah menuju masa depan yang benar-benar baru. Keesokan harinya, Kirana kembali sibuk dengan proyeknya bersama Arga. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya.
Ia merasa lebih ringan, lebih bebas. Di penghujung hari, Arga menemuinya di ruangannya. Kirana, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Kirana menatapnya dengan penasaran. Apa itu? Arga menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Aku tahu kita telah bekerja sama dengan sangat baik, dan aku tidak ingin merusak hubungan profesional kita. Tapi aku tidak bisa menyembunyikan ini lebih lama lagi. Aku mencintaimu, Kirana. Dan aku ingin tahu apakah kau juga merasakan hal yang sama. Jantung Kirana berdegup lebih cepat. Ia tidak menyangka Arga akan mengatakannya secepat ini, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ia juga memiliki perasaan yang sama. Kirana tersenyum. Arga, aku juga merasa hal yang sama. Aku hanya takut untuk melangkah ke hubungan baru setelah semua yang terjadi. Arga mengangguk. Aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini, kapanpun kau siap. Kirana menatap Arga dengan rasa syukur. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar bahagia. Malam itu, Kirana menatap bintang-bintang di langit dari balkon apartemennya. Masa lalunya telah berakhir. Kini, ia siap untuk membuka lembaran baru bersama seseorang yang benar-benar mencintainya. Dan kali ini, ia tidak akan membuat kesalahan yang sama. Setelah semua badai dalam hidupnya berlalu, Kirana akhirnya menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Cintanya dengan Arga semakin kuat, dan kini mereka sedang bersiap untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Tidak ada lagi keraguan dalam hati Kirana, ia tahu Arga adalah orang yang tepat untuknya. Jadi, kapan kita ingin menikah? Tanya Arga suatu malam ketika mereka sedang makan malam bersama di sebuah restoran mewah. Kirana tersenyum sambil menyesap anggurnya. Aku ingin sesuatu yang tidak terlalu terburu-buru, tapi juga tidak terlalu lama. Mungkin 3 bulan lagi. Arga mengangguk setuju. 3 bulan adalah waktu yang cukup untuk persiapan. Lalu, bagaimana dengan lokasinya? Kirana berpikir sejenak. Ia menginginkan sesuatu yang elegan tetapi juga memiliki makna khusus bagi mereka. Bagaimana kalau kita menikah di Bali? Aku ingin upacara pernikahan yang intim, hanya keluarga dan sahabat terdekat. Arga tersenyum. Aku suka idemu. Bali adalah tempat yang indah dan penuh kenangan. Aku akan segera menghubungi event planner untuk mengatur semuanya. Sebagai seorang wanita yang berkecimpung di dunia fashion, Kirana ingin gaun pengantinnya menjadi sesuatu yang benar-benar spesial. Ia meminta bantuan seorang desainer ternama, yang juga merupakan sahabatnya, untuk merancang gaun impiannya. Kirana, kau ingin seperti apa desainnya? Tanya sang desainer saat mereka bertemu di studionya. Kirana menunjukkan beberapa sketsa yang sudah ia buat. Aku ingin sesuatu yang elegan, klasik, tetapi tetap memiliki sentuhan modern. Mungkin dengan renda dan detail kristal yang halus. Sang desainer tersenyum. Aku tahu persis apa yang kau inginkan. Aku akan memastikan gaun ini akan membuatmu terlihat seperti ratu di hari istimewamu. Kirana merasa sangat bersemangat. Ini bukan hanya pernikahan impiannya, tetapi juga simbol dari semua perjuangan dan perjalanan hidupnya selama ini. Salah satu bagian yang paling menegangkan dari persiapan pernikahan adalah mempertemukan keluarga kedua belah pihak. Kirana tahu bahwa keluarganya akan mendukung keputusannya, tetapi ia tetap merasa sedikit gugup. Malam itu, keluarga Kirana dan Arga bertemu untuk makan malam di sebuah restoran eksklusif. Ayah dan ibu Kirana tampak senang bertemu dengan keluarga Arga. Kami sangat bahagia melihat Kirana menemukan seseorang seperti Arga, kata ibu Kirana dengan hangat. Ayah Arga tersenyum. Dan kami juga senang bahwa Arga akhirnya bertemu dengan wanita yang begitu kuat dan mandiri seperti Kirana. Pertemuan itu berlangsung dengan penuh kehangatan. Tidak ada ketegangan, tidak ada perbedaan pendapat, hanya kebahagiaan yang mengalir di antara mereka. Dalam beberapa minggu berikutnya, Kirana dan Arga sibuk dengan berbagai persiapan lainnya. Mereka memilih undangan dengan desain yang simpel namun elegan, memilih catering terbaik, serta menyusun daftar tamu yang hanya terdiri dari orang-orang terdekat. Aku ingin ini menjadi pernikahan yang penuh cinta dan kebahagiaan, bukan sekadar acara besar yang penuh kemewahan, kata Kirana kepada Arga. Arga mengangguk setuju. Itulah yang membuatku semakin mencintaimu. Kau selalu tahu apa yang benar-benar penting. Di tengah semua kebahagiaan ini,
Kirana tidak menyangka bahwa ada seseorang dari masa lalunya yang kembali muncul. Suatu malam, ia menerima sebuah undangan makan malam dari seseorang yang tidak pernah ia duga Dava. Aku ingin bertemu dan mengucapkan sesuatu. Tidak akan lama, aku janji. Demikian isi pesannya. Kirana terdiam sejenak sebelum akhirnya membalas. Baiklah, tapi ini hanya sebentar. Di restoran tempat mereka bertemu, Dava tampak jauh lebih tenang dibandingkan terakhir kali mereka bertemu. Kali ini, tidak ada kesan putus asa di wajahnya. Aku hanya ingin mengucapkan selamat untuk pernikahanmu, kata Dava sambil tersenyum kecil. Aku dengar kabar ini dari beberapa teman kita. Kau benar-benar pantas mendapatkan kebahagiaan ini, Kirana. Kirana menatap Dava dengan perasaan campur aduk. Terima kasih, Dava. Aku harap kau juga menemukan jalanmu sendiri. Dava mengangguk. Aku sedang berusaha. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak lagi menyimpan dendam atau penyesalan. Aku belajar banyak dari kesalahan masa lalu. Kirana tersenyum. Itu hal yang baik. Aku harap kau menemukan kebahagiaanmu sendiri. Pertemuan itu berlangsung singkat, tetapi membawa kelegaan bagi Kirana. Ia kini benar-benar siap melangkah ke masa depannya tanpa bayang-bayang masa lalu. Hari pernikahan Kirana dan Arga semakin dekat. Gaun pengantin Kirana sudah selesai. Venue di Bali sudah dipersiapkan dengan sempurna, dan semua tamu sudah menerima undangan mereka. Malam sebelum pernikahannya, Kirana duduk di balkon kamarnya, menatap bintang-bintang di langit. Ia merasa bersyukur atas semua yang telah ia lalui. Besok, aku akan memulai kehidupan baru, bisiknya pelan. Dengan hati penuh kebahagiaan, Kirana menutup matanya, menantikan hari esok yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari pernikahan yang seharusnya menjadi momen paling bahagia bagi Kirana dan Arga justru berubah menjadi mimpi buruk. Semua persiapan sudah sempurna. Gaun pengantin Kirana tergantung indah di kamar hotelnya di Bali, para tamu mulai berdatangan, dan suasana penuh kebahagiaan. Namun, di pagi hari sebelum akad nikah, Kirana menghilang tanpa jejak. Arga menunggu di kamar pengantin, mengenakan setelan putih elegan yang dipilih langsung oleh Kirana. Namun, semakin lama menunggu, Kirana tak juga muncul. Awalnya, ia mengira Kirana hanya butuh waktu lebih lama untuk berdandan. Tapi setelah beberapa jam, kegelisahan mulai menyelimuti dirinya. Ada yang melihat Kirana? Tanya Arga kepada para bridesmaid dan keluarganya. Mereka saling berpandangan bingung. Tadi malam dia masih di sini. Kami bahkan sempat bercanda sebelum tidur. Jawab salah satu sahabat Kirana. Arga merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Coba hubungi dia. Telepon Kirana tidak aktif. Pesan yang dikirim pun hanya centang satu. Hati Arga mulai berdegup kencang. Ini tidak mungkin hanya masalah sepele. Kirana pasti mengalami sesuatu. Ketika semua orang panik mencari Kirana, salah satu petugas hotel menemukan sebuah amplop di kamar Kirana. Surat itu diletakkan di atas meja rias, seperti sengaja ditinggalkan untuk ditemukan. Arga langsung mengambilnya dan membacanya dengan tangan gemetar. Arga, maafkan aku. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Tolong jangan mencariku. Aku melakukan ini demi kebaikan kita berdua. Aku mencintaimu, tapi aku harus pergi. Lupakan aku. Tulisan tangan itu jelas milik Kirana, tapi ada sesuatu yang janggal. Ini bukan gaya Kirana. Arga mengenal wanita itu lebih baik dari siapapun. Sesuatu pasti telah terjadi. Detektif hotel segera dipanggil untuk menelusuri CCTV. Dari rekaman yang diperiksa, terlihat Kirana keluar dari kamar hotelnya sekitar pukul 2 dini hari. Ia mengenakan gaun sederhana dan membawa tas kecil. Namun, anehnya, wajahnya tampak tegang, seolah ia terpaksa melakukan sesuatu. Salah satu staf hotel memberikan informasi mengejutkan. Kami melihat seorang pria yang mencurigakan di sekitar kamar Kirana malam tadi. Ia memakai hoodie dan tampak menunggu seseorang. Arga mengepalkan tangannya. Siapa dia? Apakah ada rekaman wajahnya? Sayangnya, pria itu selalu menundukkan wajahnya, seolah tahu bahwa ia diawasi. Saat Arga kebingungan, tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jika kau ingin Kirana selamat, jangan coba-coba mencari dia. Batalkan pernikahan ini, atau seseorang akan mati.
Arga langsung merasa tubuhnya menegang. Ini bukan kaburnya seorang pengantin biasa. Kirana tidak pergi karena kemauannya sendiri. Dia diancam. Tapi siapa yang melakukan ini? Dan kenapa? Arga tidak bisa hanya diam. Dengan bantuan beberapa temannya, ia mulai mencari keberadaan Kirana. Ia menelusuri rekaman CCTV lain, berbicara dengan orang-orang di sekitar hotel, bahkan meminta bantuan pihak berwajib. Mereka menemukan satu petunjuk mencurigakan. Rekaman CCTV menunjukkan Kirana masuk ke dalam sebuah mobil hitam tanpa plat nomor. Ini bukan mobil taksi atau kendaraan hotel. Mobil ini sengaja dikirim untuk menjemput Kirana, ujar salah satu petugas keamanan. Arga mulai merasakan amarah bercampur ketakutan. Aku tidak akan membiarkan ini. Aku akan menemukan Kirana. Siapapun yang berusaha menyakitinya akan menyesal. Sementara itu, Kirana duduk di kursi belakang mobil hitam tersebut. Tangannya gemetar. Seorang pria duduk di sampingnya dengan tatapan tajam. Kau sudah membuat pilihan yang tepat, Kirana. Jika kau tetap menikah, seseorang akan mati. Jangan coba-coba melawan. Air mata Kirana menetes. Ia tidak peduli jika dirinya sendiri yang diancam, tapi orang yang ia cintai bisa menjadi korban. Kini ia hanya bisa berharap Arga akan memahami isyarat yang ia tinggalkan sebelum semuanya terlambat. Arga tidak bisa tinggal diam. Kirana hilang, dan jelas ada seseorang yang mengancamnya. Dengan bantuan teman-temannya dan pihak berwajib, ia melacak keberadaan Kirana. Mobil hitam tanpa plat nomor yang membawa Kirana ternyata terekam oleh CCTV sebuah toko di pinggiran kota. Rekaman itu menunjukkan mobil berhenti di sebuah rumah besar yang tampak sepi. Arga bersama beberapa temannya segera mendatangi lokasi tersebut. Saat mereka mendekati rumah itu, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari dalam. Itu suara Kirana. Tanpa berpikir panjang, Arga mendobrak pintu. Di dalam ruangan gelap, Kirana duduk terikat di kursi. Wajahnya pucat, air matanya mengalir. Di sampingnya, seorang pria berdiri dengan pisau di tangannya. Tatapan pria itu penuh kemarahan. Kau tidak seharusnya datang, Arga, pria itu berteriak. Arga mengenali suara itu. Itu Dava, mantan tunangan Kirana. Dava tersenyum miring. Kau tidak tahu, kan? Kirana adalah milikku. Aku mencintainya lebih dulu. Tapi dia memilih meninggalkanku. Aku tidak bisa membiarkan dia bahagia dengan orang lain. Kirana menggigit bibirnya, ketakutan. Dava, tolong. Ini bukan caranya. Arga mengepalkan tinjunya. Lepaskan dia, Dava. Kalau kau benar-benar mencintainya, kau tidak akan menyakitinya. Dava tertawa sinis. Aku lebih baik melihatnya mati daripada bersama orang lain. Seketika, polisi yang dibawa oleh teman Arga menyerbu masuk. Dava panik dan mencoba melawan. Tapi akhirnya ia berhasil dilumpuhkan dan ditangkap. Kirana selamat, tapi Arga langsung berlari ke arah Kirana, melepaskan ikatannya. Kirana langsung memeluk Arga erat, menangis di dadanya. Aku takut, Arga. Aku takut kehilanganmu. Arga membelai rambutnya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku akan selalu melindungimu. Mereka akhirnya kembali ke hotel. Tetapi pernikahan yang seharusnya bahagia telah berubah menjadi kekacauan. Para tamu sudah pulang, dan pernikahan mereka harus ditunda. Namun, satu hal yang pasti, mereka masih memiliki satu sama lain. Sebulan kemudian, Arga dan Kirana akhirnya menikah dalam sebuah acara kecil yang penuh kehangatan. Tanpa kemewahan, tanpa pesta besar, tetapi dengan cinta yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat Kirana mengucapkan ijab kabul dengan mata berbinar, Arga tahu bahwa semua yang telah mereka lalui hanya membuat mereka semakin yakin satu sama lain. Ketika ciuman pertama mereka sebagai suami istri terjadi, Kirana berbisik, "Terima kasih telah menemukanku, Arga." Arga tersenyum, menatap dalam matanya. "Aku akan selalu menemukanku, Kirana. Selalu." Dan akhirnya, kisah mereka berakhir dengan kebahagiaan yang layak mereka dapatkan.